buat pemirsa basa-basi yang mungkin baru aja nonton, kita lagi membahas soal seputar penyakit yang biasa kenanya oleh perempuan. Jadi di sini ada dua narasumber saya. Jadi aku sendiri tuh kayaknya baru ngeh gitu. Ternyata awalnya sama-sama endometriosis. Tapi kemudian USI bisa dinyatakan sembuh, tapi Mbak Ria Irawan bisa berkembang sampai ke getah bening. Kalau aku mungkin karena waktu itu ketika di Jakarta sejujurnya dua dokter itu, satu bilang hanya kecapean, jadi hormonnya tuh nggak stabil. Yang pertama satu rumah sakitnya lagi bilang kelainan ini bisa bikin aku nggak bisa punya anak. 75% nggak bisa punya anak, stres kan? Maksudnya apa, aku nggak ngerti gitu. Ini maksud pendarahan ini apa, kenapa, segala macam. Ketemulah salah satu teman disuruh ke Singapura. Itu pertama kalinya aku ke Singapura umur berobat. 23 tahun umur ya? 23 tahun. Dan di sana sekali cek, di situ juga aku ketahuan kalau aku ada thalassemia minor. Thalassemia minor juga. Makanya jadi pas sana baru ketahuan, ini penyakit apa. Jadi aku ketahuan ada thalassemia minor plus endometriosis. Jadi katanya penyakit itulah yang dia kelenjar itu membengkak ketika aku lagi menstruasi aja, makanya itu bikin sakit banget pendarahan sampai pingsan. Yang sebulan pendarahan itu ternyata pecah. Si kelenjarnya pecah. Waktu itu pengobatannya sih aku sempat dibiopsi sih, karena mau ngeliat ini endometriosisnya ini berbahaya apa enggak. Ternyata tidak berbahaya, tapi melalui pengobatan tiap hari aku minum sampai sekarang. Itu buat apa sih, kayak hormonnya tuh jadi dibikin stabil gitu, seperti itu. Bikin stabil, jadi udah nggak, nanti aku bisa punya anak. Dan alhamdulillah, cuman waktu itu memang gini kata dokter, yang menyebabkan itu tuh biasanya instan, penyebab makanan. Makanya sejak saat itu sampai sekarang aku bebas, nggak makan MSG, yang instan itu aku lepas sampai sekarang. Tapi pengobatan tetap berjalan sampai sekarang? Minum obat tiap hari sih. Kayak dia tuh cuma lebih ke hormonal aja, biar hormonnya itu jadi stabil. Jadi bukan untuk mengobati si penyakitnya ini, tapi lebih kestabilan hormon di badan. Tapi kalau minum obatnya dihentikan, ada efek? Terganggu. Hormonalnya Jadi terganggu, masalah penyakit dalam tubuh ini kan yang nggak enak kalau perempuan tuh kan, kenapa setiap bulan terjadi menstruasi, karena memang ada perubahan hormon. Betul. Nah, perubahan hormon ini kalau kita nggak stabil itu akan memicu penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Dan kalau perempuan lebih harus inisiatif untuk menjaga ya alat reproduksi itu. Ya, benar. Nah, berarti tadi berarti gini, biasa kan orang masalahnya kalau menstruasi sakit wajar. Wajar lah sakit. Sebenarnya itu penyakit aku tuh 2 orang dari 10 perempuan pasti kena endometriosis katanya gitu. 2 dari 10. Kalau Mbak Ria awalnya juga gitu sakit. Iya, dari awal menstruasi tuh udah yang kalau upacara itu menstruasi tuh pasti pingsan yang kayak gitu. Dulu aku tuh sama teman-teman sekolah sampai dibilang sengaja nih, jangan-jangan upacara pingsan. Karena emang kalau udah sakit banget tuh aku sampai nungging sampai sakit banget. Sampai terakhir-akhir tuh kalau lagi syuting, terus di hari pertama itu kan harus minum obat penahan nyeri head dulu, terus harus break dulu syutingnya, baru habis makan siang atau pokoknya produksi tuh jadi agak keganggu kalau gue lagi pas. Jadi kalau mau terima kerjaan syuting jadi lihat tanggal menstruasi. Saking ngeganggunya. Nah, ini berarti mungkin harus ada yang buat pemirsa lagi nonton basa-basi harus diingat, berarti menstruasi yang sampai bikin kita sakit banget sampai harus rutin minum obat penenang rasa sakit itu adalah sesuatu yang tidak wajar dan kita harus waspada. Ya, dan kalau aku ingat endometriosis aku tuh nempelnya di usus besar. Sebenarnya bisa dioperasi, bisa dibuang, tapi karena di usus besar takutnya ketika dibuang itu kena ke ususnya. Nah, jadi satu cara kata dokter, kamu hamil punya anak bisa hormon kita tuh jadi bisa stabil. Dan benar, abis aku hamil keluar udah. Sampai sekarang aku nggak. Jadi obat itu sebenarnya cuma buat apa ya, biaya buat membantu aja biar stabil. Gitu. Nah, kalau Tante Ria sendiri kan sebenarnya sempat divonis sama dokter kalau tidak salah umurnya tidak lama lagi, dan terus ternyata akhirnya memutuskan untuk kemo. Iya, enggak, awalnya itu waktu angkat rahim. Jadi waktu itu udah ada polip rahim tuh ada ya. Kita pikir kan hidung doang ya polip. Ada juga tuh polip rahim. Terus ada balan dinding rahim, ada miom. Itu semua karena nggak stabilnya hormon dan ditunda-tundanya pengobatan. Jadi harusnya emang kalau perempuan tuh dibanding dengan menstruasi yang bakal kita hadepin sampai umur berapa puluh tahun,
terus dengan hal-hal yang kita dibius nggak sadar tapi cuma sejam, itu jauh lebih, udah dah nggak usah jadi penakut gitu dengan nggak usah parnoan lah ya. Jangan parnoan, karena dokter pasti akan ngebius kita, apa kita nggak akan sakit kok gitu. Tapi kalau dulu kan ya karena kebanyakan nonton juga ya, film-film juga yang aneh-aneh tentang kanker, yang aneh-aneh tentang kedokteran, kan jadi norak gitu. Sekarang sih malu sendiri nyeritainnya, ya ilah dibiopsi doang, usah dibiopsi dengan tenang. Sementara gue mau dibiopsi sampai nunda berapa tahun, yang akhirnya menyesal ketika rahimnya udah nggak bisa diselamatkan, sambil mumpung lagi dibelek dibiopsi. Jadi dalam kondisi lagi dibelek dibiopsi, nunggu hasilnya sebulan kemudian, nggak taunya sudah penjalaran ke getah bening. Nah, keputusan Tante Ria sendiri. Terus baru harus di kemo. Nah, keputusan untuk akhirnya ya. Nah, akhirnya kemo. Takut lagi sama kemo. Gue pikir tuh kemo masukin selang dari biji mata keluar ke lubang hidung, atau dari mana kuping. Gimana cerita? Debus. Itu serem banget ya Bu ya kalau begitu ya. Ya kan norak, kita kan norak. Kita kan biasa taunya kalau kanker tuh yang botak, terus yang sampai kayak gitu kan. Jadi takut sendiri, akhirnya datanglah ke ruang kemo. Datang ke ruang kemo, cuma diinfus doang. Sakit nggak? Sakit nggak? Itu dia. Vitamin C kalau nginfus. Iya, apa maksudnya kalau kita perawatan gitu, perawatan kan sama juga kan, diinfus di ini itu gitu. Tapi ada beberapa nih, mohon maaf saya potong. Ada beberapa nih, misalkan saya ketemu abang sama orang gitu, ada misalkan istri dia sakit dan semestinya dia harus di kemo. Tapi dia nggak mau. Nggak mau suaminya karena dia berpikir gini, ada beberapa saudara atau mungkin rekannya dia sakit di kemo justru malah meninggal dunia. Nah itu mah udah walah-walam ya, tapi namanya dimasukin obat tuh pasti untuk penyembuhan. Sama aja efek, kan? Biopsi aja dikorek. Cuma dikorek doang. Dikorek buat apa? Buat sembuh? Bukan, cuma buat diintip doang. Apa yang bisa, obat apa yang pas saat dokter tahu dari hasil biopsi. Jadi kemarin juga ada nih, banyak ibu-ibu nggak mau kemo, katanya kukunya hitam lah, katanya giginya sampai ompong. Emang tua aja kali ya dia. Bukan karena kemo ya. Ini kemo apa? Lu pikir penyiksaan PKI? Masa kuku sampai hitam, katanya sampai ompong, sampai kulit gosong. Sakitnya katanya juga enggak ada dan segala macam. Kalau itu tergantung amal ibadah dan obat yang dimasukin. Agak berat itu ya memang ya. Berarti setiap individu beda-beda. Iya, setiap individu itu penyakitnya tuh beda. Terus yang dirasain sama setiap orang tuh beda, penanganannya juga beda. Jadi jangan pernah parno terus nanya-nanya pengalaman atau apa dari orang, nggak usah. Hadepin aja sendiri atau langsung ke TKP lihat kayak gimana. Oke. Usi terdeteksi di awal langsung mengambil sebuah tindakan. Kalau Mbak Ria terdeteksi di awal karena takut, parno, akhirnya ditunda-tunda, hasilnya malah lebih menjalar, tapi akhirnya toh memutuskan untuk berani dan menghadapi semuanya. Nah, pasti pada saat konsultasi ke dokter dikasih tahu dong mungkin penyebabnya adalah apa gitu kan. Nanti kita bakal share di sini karena nanti saya juga akan kedatangan seorang dokter yang akan menjelaskan juga secara pastinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasa Basi.